setuju. Maaf nih Pak Syol ya, kita harus terbuka ya. Nah, kita cari definisinya dulu. Khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Nah, itu khilafah. Kemudian, kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam penerapannya, dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Berarti dia nggak mau rugi. Kapital itu pemilik modal yang pastinya nggak mau rugi. Nah, JK ini sangat mungkin sekali. Walaupun dia pengusaha, iya dia kapitalis. Dan dia juga khilafah. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi sudah dia mau untung sendiri, dan kalau misalnya mau ada kerugian, dia pakai isu agama, syariah, ya kan? Yang akhirnya dia akan selalu untung, yang masyarakat bodoh akan tetap bodoh, diberangus dengan isu agama. Agama lain disikat. Nah ini yang lebih bahaya, jangan anggap remeh JK. Tadi maksudnya Pak Syol ragu kalau JK itu khilafah karena dia kapitalis. No, dia dua-duanya. Ini lebih berbahaya. Saya setuju tadi Pak Tambak tadi bilang, nggak ada hubungannya. Kalau bicara komunis, kapitalis, ya dia bertentangan. Komunis sosial, dia bagiin semuanya. Lu kerja nggak kerja, gua kasih makan. Ya. Kalau ini enggak, kalau kapitalis dia ambil semua buat dia nggak peduli. Nah jadi itu harus lebih berbahaya. Kapitalisme ditambah dengan syariah, wah sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nah saya juga kurang setuju tadi Pak Syol seakan menyatakan nggak apa-apa korupsi asal duitnya jangan dilarikan ke luar negeri atau ke luar daerah. No, korupsi itu yang dasar masalahnya korupsi. Korupsi itu yang harus disikat. Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan si pihak. Berarti hanya untuk dia sendiri. Kekuasaannya dipakai untuk memperkaya diri. Gimana? Kita harus sikat itu dulu. Sehingga daerahnya nggak perlu lagi kekurangan modal, duitnya nggak perlu lagi dimakan sepihak. Biarpun nggak dilarikan ke luar negeri, kalau taruh bawah kasur emangnya duitnya berkembang? Berputar? Enggak. Harus disikat korupsinya. Jadi kita harus tegas, nggak yang abu-abu, yang penting negaranya maju, daerahnya maju. Enggak, disikat korupsinya. Nggak benar, yang nggak benar harus disikat, nggak ada cerita, nggak ada toleransi untuk hal yang nggak benar. Nah kesalahan ini semua karena hukumnya nggak jalan. Jokowi politisi, kita harus akuin, tapi dia bukan penegak hukum. Makanya negara gini terus, saya nggak bisa berharap lagi dengan Jokowi kalau bicara politik terus. Tapi kalau untuk penegakan hukum masih ada waktu sisa, dia harus lakukan. Dia harus tegas. Masalah Indonesia hanya masalah hukum, jangan bicara hukum lagi. Jangan mengaku negara hukum. Kalau gagal terus, hal-hal kecil semuanya berantakan, kita lihat semuanya karena hukumnya nggak jalan. Ya kan, DPR apa gunanya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan produksi atau hanya untuk duit, hanya untuk korupsi. Nah ini kita harus tegas bahwa Indonesia harus menegakkan hukum. Jangan lagi gagal hukum. Penerapannya kita sekarang harus tuntut dari hal-hal yang kecil. Keluar rumah apa, buang sampah, lihat masyarakat. Karena apa? Nggak ada tindakan hukum. Belajar dari Singapura, punya permen karetnya $500 dulu, nggak tahu sekarang. Indonesia mana? Jangan omong kosong, kita terbuai semua. Ya, terbuainya udah bukan dari sekarang, dari dulu. Ingat nggak sejarah kita dibilang, kita menang karena bambu runcing. Makanya kita terbuai. Gampang udah, semua masuk. Tenang, nanti ada bambu runcing, ditembak jidat lo pakai bambu runcing, dimimpin terus dari dulu bambu runcing. Ngomong kosong, kalau bukan Jepang dibom atom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki, Indonesia nggak merdeka. Jadi Ya, jangan ngomong betul. kosong dengan bambu runcing. Kita ini terbuai. Ya, Pak Maluku, saya tambahkan. Ya, Iya silakan. terima kasih. Ya, jadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Beta Maluku, dan saya sama sekali tidak setuju dengan korupsi. Biar korupsi asal dalam negeri. Itulah yang dipakai oleh JK untuk memperkaya diri dan memakai modal-modalnya itu untuk mensupport dan mendanai para jihadis
khilafah. Jadi jangan salah dalam berpolitik untuk kita bisa melihat di mana alur-alur daripada seseorang yang memakai sesuatu kekuatan untuk ya menjadi kapitalis. Kapitalis itu penting. Amerika itu negara kapitalis yang memberikan hak kepada seseorang untuk bisa ya apapun profesi kita di Amerika, kalau kita mempunyai sesuatu yang kita bisa tonjol aja, kita bisa maju mencapai suatu kemakmuran. Tapi tujuan daripada kapital itu jangan sampai kita mendanai kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, itulah kelihayan daripada JK. Jadi harus kita lebih mungkin membuka wawasan. Jadi ya kita jangan sepertinya membela orang-orang yang harus dihukum. Ada pertanyaan tadi, apakah dia kebal hukum? Tidak ada yang kebal hukum. Sama diperlakukan untuk seorang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Banyak dosa-dosa yang dilakukan. Lihat aja itu peristiwa, kembali kepada sejarahnya. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso. Siapa yang di belakang itu? Pendana. Nah, itulah kelihayannya. Jadi licik kan caranya. Mencari modal benar dalam negeri. Tetapi dipakai untuk mendanai, menghancurkan Indonesia. Jadi itu maksud saya Pak Sihol. Jadi jangan kita dalam lingkup yang tidak melebar di dalam apa sebenarnya seorang tidak dibenarkan, Pak. Apapun alasannya dalam negeri dan dipakai dalam negeri itu namanya merusak negara dan memiskinkan negara. Mempersulit orang-orang yang butuh makanan, tidak diberi makanan karena dikorupsi oleh orang-orang yang punya jabatan. Itu harus disingkirkan, Pak. Jadi jangan sampai menyinggung soal korupsi. Sampai sekarang, Jokowi gagal untuk menindak korupsi-korupsi. Bahkan ada pembelaan-pembelaan mungkin dari luar, tidak ditegaskan bahwa apapun mereka harus ditindak. Jadi JK mempertebal kantongnya sebagai kapitalis. Ya memang benar, kapitalis itu bisa agamais untuk memperkaya diri. Tapi penggunaan itu, Pak, meskipun di dalam negeri, ya memang dia gunakan itu dalam negeri. Dan juga bisa untuk mengirim keluar. Masalahnya di sini adalah korupsi itu tidak benar, Pak. Mau dipakai di mana dalam negeri, yang keluar salah. Dan itu aja tambahan saya, dan saya tidak melihat bahwa korupsi itu bisa dibenarkan. Baik di dalam negeri harus ditindak karena mereka itu merusak itu ekonomi negara kita. Rakyat banyak yang miskin, nggak makan. Terima kasih, Pak. Pak Paul, saya sedikit Pak Paul tambahkan. Pak Paul. Salam Pak Paul. Pak Paul. Oke, langsung aja Pak Tambunan, silakan. Baik. Jadi begini, ya, saya setuju pandangan Pak Robert. Bagi saya pribadi, koruptor adalah manusia tak beradab dan biadab. Jadi kalau ada orang mendukung oleh korupsi, ini juga biadab. Bodoh, tolol. Kedua, mereka-mereka juga yang tidak mendukung penegakan hukum berdasarkan keadilan, berdasarkan Pancasila, berdasarkan konstitusi, juga adalah orang-orang tak beradab dan biadab. Nah, jadi jelas kita berbeda. Pilihan-pilihan Anda silakan Anda pilih. Saya sudah 6 tahun mendukung Jokowi, tapi saya sudah sangat meragukan integritasnya. Karena dia tidak terbukti bisa menegakkan hukum secara adil. Hutang-hutang politik sangat banyak. Dia tidak bisa kerjakan itu dalam 2-3 tahun ini. Contohnya yang sangat konkret adalah Jokowi tidak menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Tidak disinggung sama sekali. Itu hutang dia. Jadi dia tidak akan meninggalkan legasi bagi bangsa dan negara kalau dia tidak melunasi hutang-hutang politiknya. Jadi jangan main-main. Anda silakan mendukung siapa yang mau mendukung Jokowi, silakan saja. Kalau saya tidak punya pengharapan lagi dengan cara atau sikapnya pemerintah seperti sekarang ini. Kita hanya tinggal menunggu saja. Kita hanya tinggal membuktikan Indonesia tidak akan pernah maju 2-3 tahun ke depan ini. Lihat saja siapa yang bisa membuktikan. Ya nanti waktu yang membuktikan itu. Jadi sekali lagi jangan coba-coba kita berkompromi dengan korupsi. Itu memiskinkan
itu biadab. Demikian, terima kasih. Tuhan berkati, haleluya, amin. Baik, terima kasih Pak Tambunan. Mungkin ada Pak Paul Dere ini mau masuk. Pak Paul Dere. Belum siap ya? Atau Oke. Pak Victor Mandayo kali. Ini yang belum itu Pak Endro, Pak. Pak Endro Pak Suryanto. Endro. Iya. Oke, silakan Pak. Tolong dibantu ini, Pak. Oke, Pak Endro tolong dibantu di unmute mikrofonnya. Oke, salam, terima kasih. Oke. Pengomentari juga ya, yang sudah dikomentari masalah korupsi jangan diulang-ulang lagi, menghabiskan waktu itu. Itu ya. Saya mengomentari ini Pak Paul untuk Joshua Teu, Pak Paul kemarin bisa 3 hari yang lalu. Nah, sudah konfirmasi dengan Bu Fatmawati mungkin ya. Nah, Iya, itu, bagus ya kemarin hanya Yuseteo pun mau berubah pikiran. Ini besok pagi di GKI Yusuf Maulana nanti live ya, sesama orang GKI itu. Jadi ini sesama orang GKI yang menolak hibah. Jadi rupanya GKI Yusuf Maulana pun dia tanggap 90% komentarnya negatif semua itu. Jadi akhirnya Pak Yusyateo minta maaf memang ya, minta maaf. Jadi akhirnya Bu Fatmawati sendiri sebagai lawyer kan gitu, bagaimana perjuangannya yang gigih. Nah, itu Pak Paul. Jadi saya juga akhirnya juga wah begitu gigih ya, akhirnya persoalan hukumnya yang dikedepankan satu. Kedua juga ini saya ada cerita juga katanya mungkin ya ada 3 kelompok yang mau menjatuhkan Pak Jokowi, tadi benar apa tidak? Tapi ini masih dirahasiakan katanya tadi ya. Kedua, terus yang ketiga kelihatannya dari DPD itu ada wacana untuk pemilihan presiden mau ke MPR lagi itu ya. Jadi memang harusnya begitu, bukan masalah plus minusnya, tetapi mengacu kepada Pancasila, di mana sila keempat kan gitu ya. Termasuk nanti bagaimana aspek kedepannya. Yang penting kita harus kembali kepada UUD 45 dan Pancasila, di mana sila keempat bunyinya adalah kerajaan dipimpin oleh umat, bijaksanaan, perwakilan. Nah, gitu. Itu nanti berarti juga undang-undang otonomi daerah juga harus direvisi supaya biayanya nggak terlalu tinggi biaya politiknya. Demikian Pak Paul. Dan yang saya kemarin 3 hari yang lalu juga bilang ke Pak Paul masalah pengerusakan makam, kelihatannya tambah ramai sekarang, dan Gibran cukup tegas juga untuk sementara ini. Terus berita terbaru juga, Indonesia mampukah bayar hutang yang sudah 6.000 triliun? Itu Pak Paul. Terima kasih atas waktunya. Indonesia nggak sanggup bayar utang selama masih khilafah, Pak, karena otaknya udah pasti itu tadi. Tapi kalau itu kelimpah khalifah itu semua rontok, saya kok yakin Indonesia makmur. Kalau Pancasila itu benar-benar ditegakkan, mengapa? Karena saat Pancasila ditegakkan, maka nama Yesus akan ditinggikan dengan sendirinya. Karena saat itu orang-orang akan mulai menghargai, respect, apalagi ngutukin Israel, ngutukin orang Kristen aja nggak berani. Gitu Pak. Jadi bukan masalah menjadi negara Kristen, saya pun tidak setuju menjadi negara agama Kristen, saya pun tidak setuju. Saya memberitakan Injil, saya mati-matian Pak memberitakan Injil. Tapi memang Pancasila itu adalah anugerah, ya. Jadi saat itu bisa benar-benar ditegakkan, maka Indonesia akan makmur. Dan wah, utang itu gampang itu Pak. Itu sebenarnya Indonesia itu nggak akan kere kalau nggak ada khilafah. Kalau nggak ada khilafah nggak akan kere. Karena otaknya khilafah itu kan tadi kapitalisme semu, kapitalisme berkedok agama. Di dalam kapitalisme berkedok agama ini mengerikan sekali. Rakyat itu dibikin bodoh memang sengaja, Pak. Memang sengaja dibikin bodoh karena rakyat itu sebagai komoditi. Rakyat itu dalam kapitalis itu sebagai komoditi, Pak. Konsumtif, ya, dibikin konsumtif. Ngeri, Pak, dibikin konsumtif Pak, di negara kapital. Kalau di Eropa rakyat diajari, no, jangan konsumtif. Pilih makanan yang begini, pilih yang begini, pilih yang begitu. Diajarin, Pak, dari sekolah pun sudah diajarin, Pak.
Kalau di Amerika kan memang kapital, tetapi kan mereka nggak munafik, sehingga orang jujur. Kamu boleh pilih ini, kamu pilih ini. Kalau di Indonesia kapitalismenya semu, Pak. Syariahnya itu memang untuk nipu. Pada kenyataannya ekonomi syariah semua sekarang, kita ini ngeri loh, Pak. Dan itu yang terjadi dengan perekonomian di Indonesia, perekonomian syariah. Tapi bahasanya adalah demokrasi, tapi sebenarnya itu udah syariah semua, dan perekonomian pun udah dibawa ke syariah semua. Itu kemarin kita bahas. Ini sebenarnya ada walaupun nanti kita mau bahas babak 2 ya, ekonomi syariah babak 2 ini. Ini belum. Paul, aku tambahin sedikit boleh? Silakan Pak Rajawuti. Jadi begini Pak, jadi kita harus melihat mengenai ideologi ini. Kebetulan saya juga kan suka mempelajari soal ideologi lah. Ideologi yang sedang berjalan di kita ini sebetulnya bukan kapitalis juga, tapi kapitalisme semu, seperti yang Pak Paul katakan tadi. Esats kapitalis, kalau dalam bahasa ininya ya, bahasa Belandanya, itu pernah dikemukakan oleh Kunio Yoshihara, itu teorinya. Jadi memang praksis kapitalis yang negatif itulah yang dipergunakan oleh kaum khilafah ini untuk menipu rakyatnya dengan jargon-jargon dan dengan yang lain-lain. Jadi orang yang kelihatannya sepertinya dia seorang kapitalis, belum tentu dia kapitalis, Pak. Mungkin dia itu pengusung khilafah gitu. Jadi ini yang kadang-kadang masih belum dipahami. Nah, seorang yang kelihatannya sepertinya itu sosialis, itu bisa juga dia malah berpikir. Jadi memang melihat ideologi, kita harus bedakan ideologi dalam arti ajaran atau ideologi dalam arti praksis. Nah, praksisnya juga kita harus lihat yang negatif atau yang positif, ada dua kemungkinan. Nah, mengenai pelarian modal, kenapa terjadi? Ya kita jujur aja yang saya lihat, kalau selama ini meneliti soal ekonomi di Indonesia itu memang ya kita mengakui ya memang itu kaum minoritas Tionghoa paling maksimal. Bagaimana mereka tidak melarikan modalnya kalau mereka tidak menemukan rasa aman di sini? Iya. Aman dari kekayaannya, aman dari kehidupannya, aman dari nyawanya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia itu mengalami krisis, masalah penegakan hukum dan masalah intoleransi. Jadi ini krisisnya di kita seperti itu. Terus ya memang saya nggak setuju dah kalau misalkan korupsi bisa dibenarkan gitu ya. Apapun dasarnya gitu, untuk kepentingan apapun boleh kita korupsi, saya nggak setuju sampai kapanpun gitu. Itu aja Pak Paul. Iya. Oke, lanjut dulu nih biar Pak Rajawuti, saya tambahin dulu nih Pak Paul. Oke, boleh. Ya. Ini kita berputar, tapi saya setuju. Tadi saya udah bilang, Pak Rajawuti juga udah dengar tadi, bahwa Indonesia itu krisis penegakan hukum. Yang kita nggak punya, semua mau ideologi apapun, penegakan hukumnya nggak ada. Semua karena korupsi. Coba sekarang saya tanya, ibu-ibu double minority keluar malam, ketemu polisi malah tambah takut. Yang tadinya hilang ayam bisa hilang kambing, ya kan? Fakta. Siapa yang keluar rumah sekarang nggak was-was? Mau pagi, siang, malam, semua was-was, ya kan? Yang aman cuman kalau dia anaknya jenderal, anaknya menteri, anaknya presiden. Karena sebut nama aja langsung semua turun tangan. Coba kalau rakyat jelata, digebok habis malah dikeroyok. Jadi kita ini nggak punya penegakan hukum. Hukum hanya embel-embel, make up aja. Isinya mah baru. Begitu. Lanjut Pak Paul. Oke, karena kita sudah hampir mendekati 11:30, kita harus segera. Ini Pak, ini dulu.